Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sempati semua, ketemu lagi nih sama Nisa di podcast Sempati TV. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Siapa lagi kalau bukan Pak Nasrial. Gimana Pak kabarnya hari ini? Gitu. Sehat selalu? Alhamdulillah sehat. Oh iya Bapak, ngomong-ngomong nih Bapak kan, Nisa dengar kan Bapak, katanya Bapak kemarin dilantik jadi kepala sekolah di SMK Negeri 2 Padang Panjang Bapak, bener tuh Bapak? Oh ya, alhamdulillah ya. Bapak juga baru tahunya itu 2 hari yang lalu dari teman juga tidak dapat langsung bahwa Bapak akan hari Senin harus kepada pembekalan malam Selasanya, kemudian hari Selasanya pukul 7.30 itu dilantik di auditorium Gubernur, yaitu di rumah Bapak Gubernur. Itu informasinya pada hari Minggu. Berarti agak mendadak gitu ya Bapak? Wah, kan karena mendadak, gimana perasaan Bapak pas dibilang gitu Bapak? Ya rasa gimana ya, rasa percaya nggak percaya karena itu tidak ditelepon langsung. Kemudian ini juga udah penantian yang panjang gitu ya. Proses Bapak mengusulkan itu mulai tahun 2018 pernah gagal, belum dapat. Kemudian pernah Bapak dapat juga SKPLT di SMA Baso. Tapi dikarenakan Gubernur sebentar lagi udah boleh melantik, karena Gubernur kan melantik setelah 6 bulan diangkat. 6 bulan diangkat. Jadi akhirnya ditunggu surat SK yang sebenarnya. Jadi SK yang di Baso itu dibatalkan. Nah, jadi itu sebenarnya udah jalan panjang, udah persiapan, udah syarat-syarat segala macam. Jadi ya gembira. Di samping ada tugas baru yang dibilang berat, ya memang itu tugas yang harus dilaksanakan. Ya Bapak gembira. Berarti ibaratnya itu penantian panjang Bapak yang udah dari lama gitu kan, akhirnya terbayarkan. Nah, Bapak kan udah lama mengajar kan Bapak. Terus kenapa bisa kepikiran jadi kepala sekolah tuh Bapak? Ya sebenarnya dibilang cita-cita juga bukan ya, karena itu adalah karir. Karir itu ya cita-cita utama memang guru kan. Nah, di samping itu kita juga ingin berkiprah. Karir kita juga harus meningkat. Ya dimulai tentu dari kita sebagai guru, tingkatannya tentu menjadi wali kelas, kemudian menjadi pembina OSIS, jadi wakil, kemudian mewakili kepala sekolah di tugas-tugas tertentu. Nah, setelah itu tentu karir selanjutnya kepala sekolah. Jadi itu memang harus Bapak coba dan Bapak lakukan, apakah Bapak bisa gitu kan. Tentu untuk itu harus mempunyai kriteria tertentu. Terus kronologinya gimana tuh Bapak? Oh iya, kalau kronologis panjang ceritanya ya, tapi Bapak cerita ringkas saja yang bisa dipahami ya. Bahwa untuk menjadi kepala sekolah itu memang harus mempunyai syarat-syarat tertentu. Di samping sehat jasmani gitu ya. Kemudian yang paling penting itu ada syarat SIM namanya. SIM yaitu NKS. Jadi untuk itu seseorang itu harus mengikuti diklat selama lebih kurang 6 bulan lebih yang dilaksanakan oleh pusat, yaitu P2KS. Setelah mengikuti diklat tersebut, baru mereka dinyatakan boleh diangkat dengan adanya sertifikat. Itu yang utama. Di samping syarat-syarat yang lain seperti pengalaman, pangkat dan golongan, dan pengalaman menjadi wakil, pernah jadi wakil. Oh, Bapak pernah jadi wakil? Pernah jadi wakil. Di SMA 4? Di SMA. Wah. Wakil humas. Tahun berapa tuh Bapak? Tahun 2009. Masa Pak Haji Firdaus. Ya kebetulan juga Bapak kan pindahan juga dari Bengkulu. Pada saat Bapak masih golongan 2C kalau misalnya belum capek. Juga pernah wakil kesiswaan.
Di salah satu SMA favorit itu SMA Negeri 5 Bengkulu. Ya. Terus dipindah tugaskan ke sini? Pindah tugaskan tahun 2004. Ya. Terus mengajar di SMA 4 sampai sekarang. Terus Bapak kan udah dari 2004 sampai sekarang tuh kan Bapak. Ya. Ada nggak sih Bapak kesan-pesan yang Bapak mau sampaikan gitu Bapak? Atau hal-hal yang terbayang dengan saya waktu pada saat pindah ya, dapat di Bukit Tinggi itu tempat yang banyak dicari orang. Nah di Bukit Tinggi ini banyak lahir tokoh-tokoh nasional. Nanti pendidikan maju sekali. Itu yang kesan waktu mencari pindah gitu ya. Nah, setelah dapat pindah di SMA 4 ya pernah kaget juga. Namanya di kota tapi jauh. agak di pelosok. Tapi setelah melihat situasinya ya asri gitu, nyaman gitu. Tempat belajar bagus dan anak-anaknya juga enak, enjoy gitu ya. Apalagi mereka heboh kalau berangkat naik bus gitu. Walaupun sekarang busnya sudah usianya udah tua, digantikan dengan yang kecil. Ya itu kesan pertama dan kesan selanjutnya. Jadi saya anak-anak selama di SMA 4 ini baik guru maupun anak itu tidak terlepas adalah pengajaran bagi saya bahwa anak yang pandai kita harus bisa menghargai, memuji gitu kan. Anak yang agak kurang kita harus bisa sabar. Harus sabar. Nah, itu semuanya ada segi positifnya bagi pribadi. Cuman kalau misalnya mengingat Pak Nasrial, kebetulan kan bisa belajar matematikanya sama Bapak kan. Hal yang paling kayak berkesan kalau selama belajar sama Pak Nasrial tuh di bagian kalau Bapak ngasih hukuman. Misalnya kan telat sampai kelas gitu kan, Bapaknya udah masuk, terus nanti dikasih hukuman menulis di dinding 1 lembar. Ya itu sebenarnya pembelajaran sebenarnya. Kalau kita bukan berarti mengerjain hukuman itu, kita apalagi guru dilarang fisik dan sebagainya, apalagi sekarang. Iya. Jadi itu sebenarnya tuh lucu-lucuan gitu ya, biar anak yang lain juga terkesan gitu. Tapi alhamdulillah ya, setiap alumni itu kesan pertama Pak lagi-lagi Pak, ketemu itu kan Pak lagi-lagi Pak. Mudah-mudahan yang dengar ini juga banyak yang kena ya. Alhamdulillah di sana pernah. Jadi sebenarnya bukan tujuan yang baik. Kalau ada perhatian, istilah siswanya berubah. Jadi lebih baik. Jadi yang terlambat dari yang nggak buat PR mau membuatkan PR. Jadi apalagi situasi sekarang ya, yang nggak pakai masker misalkan. Jadi mau pakai masker. Karena ada udah pernah kena kan Anis ya? Oh, Nisa udah pernah. Alhamdulillah. Iya. Terus kan Bapak, berarti kan bentar lagi Bapak mau pindah ke SMK 2 Padang Panjang kan Bapak? Iya. Gimana harapan langkah-langkah Bapak dulu Bapak yang mau Bapak? Ya, sebenarnya Pak juga nggak menyangka ya. Awal-awalnya Bapak diinformasikan informasi selentingan SMA Paluku. Walaupun di UAS udah gagal gitu. Nah, tetapi dimanapun nanti ya kita harus menerima. Tapi untuk dapat di SMK ini Bapak betul-betul menyangka. Apalagi Bapak kan terbiasa di SMA. Tapi Bapak pikir dulu sebelum Bapak mengajar masih honor mahasiswa juga pernah juga mengajar di SMK. Itu di SMEA, tempatnya di SMEA pembangunan Bengkulu. Jadi enggak jadi masalah saya pikir. Terus langkah-langkah selanjutnya ini kalau melihat dari permintaan dari gubernur dan kepala dinas itu harus segera membuat program selama ada yang namanya 100 hari atau 6 bulan ya. Malah disuruh buat kontrak kerja dan ditandatangani materai selama 6 bulan. Kalau misalkan tidak menjalankan apa program itu
tentu ada risikonya. Ya. Jadi yang itu memang akan kita laksanakan, tapi yang awal sekali Bapak lakukan adalah meninjau tentu. Dapatnya kan di SMK Negeri 2 Padang Panjang. Jadi tentu Bapak kaget juga di mana lokasinya, karena selama ini kan nggak tahu. Jadi sepulang dari Padang selama pelantikan, itu Bapak cari tinjau lokasi. Selanjutnya tentu akan melaksanakan program. Ya, terutama gubernur kita itu ada 7 visi-visinya itu. Terutama yang pertama itu bagian dari untuk dunia pendidikan. Jadi harus kita laksanakan itu nanti. Terutama itu yang selanjutnya akan kita laksanakan. Untuk awal-awal ini yaitu tadi tinjau lokasi. Nanti kalau setiap masalah jabatan, tentu kita harus jelas pesan dari kepala dinas harus bersinergi dengan alumni gitu ya, komite dan masyarakat, semuanya harus di sini. Itu akan saya. Semoga Nisa doakan nih Bapak, semoga sama Pak jadi kepala sekolah semua programnya tercapai, terus dilancarkan semuanya. Oh iya Bapak, kalau harapan buat SMA 4 sendiri nih Bapak. Kan Bapak udah dari 2004. Terus kayak harapan buat SMA 4-nya apa nih Bapak? Jadi SMA 4 ya dari ke tahun itu meningkat secara signifikan ya. Pertama sekarang dengan adanya rayonisasi kita mendapatkan masukan yang lumayan bagus ya. Seperti anisasi dari SMP mana? Dari SMP 1 Bapak. Nah, kalau zaman-zaman dulu jarang sekali tuh siswa kita dapat dari SMP 1 kan. Nah sekarang dengan rayonisasi alhamdulillah sudah merata, tidak ada lagi namanya SMA 4. Iya. Nah jadi hal ini SMA 4 harus berbenah karena masukan sudah bagus. Harapannya gitu harus berbenah. Dan terutama sekarang kan menonjol dari segi pustakaannya, orkesnya sekarang kan. Dengar belajarnya dari SMK 2 kan biasanya. Iya. Banyak. Ya itu kebetulan yang SMK tersebut insya Allah nanti Bapak pimpin. Nah, mungkin ini kerjasama yang bagus. Iya kerja. Ya, jadi ke depan juga harus meningkat, terutama masukan yang udah bagus ini jangan sampai tidak dimanfaatkan, terutama dalam segi ketertiban. Kalau dari segi buat fisik ya udah bagus, nanti dari segi disiplin anak juga ada ditingkatkan. Mudah-mudahan saya percaya dengan teman-teman yang di sini ya, dari sebelum komit untuk meningkatkan bisa. Saya selalu mendukung walaupun dari tempat yang berbeda. Bapak mungkin mau mengucapkan terima kasih atau gimana gitu Bapak? Ya terutama ini panjang nih ucapan terima kasih banyak. Pertama dari keluarga ya, atas dukungan supportnya selama ini. Kemudian terima kasih juga dari teman-teman ya, teman-teman mengajar yang selama ini juga sudah mensupport ya. Yang awalnya syarat sebagai kepala sekolah itu Bapak direkomendasikan oleh kepala sekolah kita yang lama itu Firdaus. Ya kalau tidak ada rekomendasi dari beliau, itu Bapak tidak bisa ikut diklat. Nah, kemudian terima kasih juga kepada pemerintah Bukit Tinggi ya, karena diklat itu dilaksanakan oleh pemerintah Bukit Tinggi sebelum pindah ke provinsi. Ya alhamdulillah Pak, terakhir istilahnya kegiatan yang bersama-sama dengan provinsi. Nah, kemudian setelah itu juga Bapak berterima kasih kepada Kacabdin kita. Nah, kebetulan pada saat itu Pak Kacabdin kita sebagai kepala sekolah SMP 1, Bapak praktek diklatnya di sana. Diklatnya di sana. Beliau mendukung sehingga sampai beliau menjadi Kacabdin. Nah, kemudian dengan setelah lulus diklat, Bapak harus diberi rekomendasi juga untuk jadi kepala sekolah. Nah, dalam hal ini adalah Ibu Elinor.
kasih untuk beliau. Sebenarnya beliau itu bersamaan diklatnya dengan saya, teman sama-sama diklat. Walah. Ya, jadi satu angkatan. Tapi beliau lebih dulu diangkat. Nggak taunya berikutnya tidak lama beliau yang itu. merekomendasi. Terima kasih banyak untuk Bu Eli. Kemudian ya tentu ke pemerintah provinsi. Setelah memberikan amanah ini, mudah-mudahan saya dapat menjalankan amanah ini seperti yang diharapkan. Ya, mudah-mudahan saya diberi kesehatan. Amin. Jadi saya rasa itu dengan berakhirnya saya di sini, saya juga mohon maaf selama ini mungkin kepada siswa kita terlanjur keras mungkin ya, ada kata-kata atau perbuatan yang menyinggung. Ya. Tujuan saya hanya mendidik, bukan mendidik. Mudah-mudahan anak-anak di sini semua dapat belajar dengan tenang, meningkatkan prestasi, karena sekolah sudah difasilitasi semuanya di bidang apa, pramuka, bidang olahraga, seperti ini bidang prokes, yang berminat itu sudah dilengkapi semua dengan sekolah. Tinggal kita memanfaatkan. Saya rasa itu. Oke Bapak, sebelumnya nih mau terima kasih Bapak udah mau diundang di podcast hari ini. Nah kayaknya segitu aja dulu podcast hari ini. Mungkin kita bakal ketemu di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.